Soraya Nur Fitriani Santoso dengan NPM 1210200343 dari kelas 2N Manajemen SDM. Di sini aku akan sedikit ngebahas materi pertemuan ke-15 yaitu tentang implementasi kinerja dalam manajemen SDM dari mata kuliah Manajemen Inovatif yang diampu oleh Bapak Sandi. Simak video berikut ya. Jadi di video kali ini aku akan membahas materi tentang implementasi kinerja dalam manajemen sumber daya manusia. Pembahasan yang pertama tentang tingkat kinerja. Yang pertama ada kinerja organisasi, adalah pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait dengan tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Yang kedua ada kinerja proses. Kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan. Ini dipengaruhi oleh tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Yang ketiga ada kinerja individu atau pekerjaan, merupakan pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan. Ini dipengaruhi oleh tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan serta karakteristik individu. Menurut Rumler dan Bridge pada tahun 1995. Selanjutnya ada pengertian kinerja. Kinerja merujuk pada pengertian sebagai perilaku, merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja mencakup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri. Selanjutnya ada indikator kinerja organisasi. Terdapat 7 indikator. Yang pertama, performa harus mengarah hasil dan semangat untuk menghasilkan nilai. Yang kedua, harus dapat diukur sehingga input dan output dapat dikuantifikasi. Yang ketiga, unit dan personel yang diukur kinerjanya harus memahami metode penilaian dengan penjelasan minimal. Yang keempat, hasil penilaian dapat dikomunikasikan segera. Yang kelima, tersedia mekanisme penggabungan hasil penilaian kerja dengan feedback dan learning. Selanjutnya, terhubung objektif dengan kebijakan insentif dan kebijakan pegawai. Dan yang terakhir, bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya ada definisi kinerja menurut ahli. Ahli yang pertama yaitu Bernardin dan Russell pada tahun 1993. Kinerja merupakan pencatatan hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Menurut Handoko, kinerja merupakan proses di mana organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Yang terakhir menurut Gibson pada tahun 1990, kinerja merupakan seseorang ditentukan oleh kemampuan dan motivasinya untuk melaksanakan pekerjaan. Kemudian ada unsur yang terdapat dalam kinerja. Terdapat 6 unsur. Yang pertama hasil-hasil fungsi pekerjaan. Yang kedua faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai. Yang ketiga pencapaian tujuan organisasi. Yang keempat periode waktu tertentu. Yang kelima tidak melanggar hukum. Dan yang terakhir sesuai dengan moral dan etika. Selanjutnya ada pekerjaan dan kinerja organisasi. Fungsi pekerjaan atau kegiatan yang terkait kinerja organisasi atau perusahaan. Terdapat 5 fungsi. Yang pertama strategi organisasi, yang kedua ada pemasaran, yang ketiga ada SDM, yang keempat operasional, dan yang terakhir keuangan. Selanjutnya ada faktor peningkatan kerja. Yang pertama ada faktor pendorong, terbagi menjadi 2. Yang pertama audit modal intelektual, bertujuan memonitor dan mengatur modal intelektual perusahaan. Dan yang kedua, audit modal intelektual memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategi organisasi, keuangan, SDM, analisis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran.
Kalau yang tadi pendorong faktor, yang ini penghambat faktor peningkatan kinerja. Terdapat 4 penghambat faktor. Yang pertama, masalah yang melekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. Yang kedua, sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif manajemen pengetahuan dengan performansi perusahaan. Yang ketiga, manajemen biasanya meminta indikator kasat mata seperti dampak terhadap performansi keuangan dan operasional lainnya. Dan yang terakhir, semakin beragam dan kompleksnya stakeholder atau pihak berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Sekian video penjelasan materi saya pada video kali ini. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang, pada khususnya yang menonton video ini. Terima kasih yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.